Jumpa lagi Kisanak. Jagat media sosial dihebohkan dengan meme bernuansa agama yang menerangkan bahwa haram hukumnya seorang wanita memakai BH di depan lelaki yang bukan muhrimnya. Sebab menurut meme tersebut, memakai BH bisa membuat perempuan menjadi tampak lebih muda dan ini akan menimbulkan fitnah. Entah apa maksud soal fitnah bagi mereka yang membuat meme tersebut. Kisanak, mungkin bagi perempuan yang memakai BH akan terkena fitnah dalam arti mereka bisa dikategorikan sedang melakukan penipuan. Tampaknya saja dadanya menonjol karena disanggah BH, padahal isinya lebih banyak karet busa atau kapas. Ini penipuan yang menyakitkan. Kisanak, sepertinya situs pembuat meme tersebut tidak mau menyejajarkan kaum akhwat seperti bungkus ciki. Kita tahu bungkus ciki, bungkusnya saja yang besar, tetapi isinya angin melulu. Kisanak, situs pembuat meme tersebut kabarnya sudah minta maaf akibat ajarannya yang aneh itu. Bagaimana tidak aneh Kisanak, seorang perempuan diharamkan memakai BH justru di depan orang lain yang bukan suaminya. Resikonya gondal gandul. Bukankah itu akan beresiko besar Kisanak? Entahlah Kisanak, kita tidak tahu. Membaca meme tersebut, masyarakat seperti kita hanya bisa mengelus dada. Entah dada siapa. Kisanak yang budiman. Bukan hanya meme soal haramnya memakai BH, ada juga meme yang beredar mengenai haramnya seorang istri memakai celana dalam ketika tidur. Celana dalam, Kisanak. Alasannya menurut meme tersebut, karena hal itu akan menyusahkan suaminya bila ingin menggaulinya. Memang Kisanak, mereka pembuat fatwa ini tergolong suami yang manja. Cuma untuk pelorotin celana dalam saja mereka ogah sampai menuduh istrinya berdosa segala. Astagfirullahaladzim, manja banget. Kisanak, fatwa sejenis ini mungkin tidak pernah memperhitungkan rumah jemaahnya yang banyak kecoa. Apalagi rumah jemaahnya yang banyak tikus. Bukankah ketika tidur tidak memakai celana dalam akan beresiko bagi perempuan untuk didekati kecoa dan tikus? Kisanak yang budiman. Meme lain yang juga beredar dari mahasiswa salaf. Isinya mengenai larangan duduk di kursi yang baru saja diduduki oleh perempuan apabila kursinya masih hangat. Astaga Kisanak. Mereka menyangka bokong perempuan sejenis microwave yang bisa menghangatkan makanan. Yang mengherankan Kisanak, kok bisa-bisanya para mahasiswa salaf ini kepikiran sampai ke kursi bekas diduduki perempuan. Apakah mereka takut kehangatan kursi itu akan merembet dan mengganggu iman mereka? Kisanak, keluarnya fatwa larangan memakai BH di media sosial ternyata tidak menyurutkan para perempuan di Indonesia untuk tetap kekeh memakai BH ketika keluar rumah. Ketika wartawan kami mencoba mengamati, banyak perempuan dan sebagian besar tetap memakai BH. Bahkan menurut berita di Detikcom, penjualan BH di kota Bandung tidak terpengaruh dengan adanya fatwa tersebut. Sayangnya Kisanak, Detikcom tidak memberitahu bagaimana kondisi pasar pakaian dalam di sekitar Depok. Kita tahu Depok adalah kota PKS. Untung saja meme haramnya BH itu sudah ditarik begitu viral. Hal ini sejenis dengan seruan PKS kepada anggotanya untuk melakukan poligami. Begitu viral di masyarakat, seruan itu langsung dicabut padahal belum keluar. Dicabutnya seruan poligami oleh PKS ini menyebabkan para lelaki yang tadinya mau mendaftar jadi anggota PKS terpaksa mengurungkan diri. Alasan mereka, buat apa jadi anggota PKS kalau tidak ada kewajiban poligami? Salah satu yang protes
adalah novel Bak Mukmin. Pentolan FPI ini menyayangkan PKS buru-buru mencabut seruan poligaminya. Padahal menurut novel, justru seruan itu adalah terobosan yang bagus. Terobosan yang tidak pernah dipikirkan oleh partai lain. Terobosan yang hanya dimiliki oleh PKS. Kisanak yang budiman, kalau kita perhatikan, kelompok-kelompok ini sepertinya selalu sibuk dengan urusan seputar itu. Pelajaran agama yang mereka dalami selalu berkisar dengan masalah BH, celana dalam, dan ujung-ujungnya poligami. Kisanak, dalam pelajaran agama, mereka selalu berujung pada wik belaka. Kita ikuti berita kedua. Neno Warisman baru-baru ini menyatakan mengundurkan diri dari Partai Umat. Partai besutan Amin Rais itu juga ditinggalkan kadernya yang lain seperti Agus Mozin dan kawan-kawan. Tentu saja langkah Neno ini sangat menyakiti hati Amin Rais. Padahal para pendiri Partai Umat berharap nanti saat kampanye Neno lah yang diharapkan mengeluarkan doa saktinya. Bunyinya begini, "Ya Tuhan, kalau Partai Umat nanti kalah, kami khawatir tidak akan ada lagi yang menyembahmu." Tapi Kisanak, sekarang Neno mundur dan anggota Partai Umat bingung siapa yang akan membawakan doa tersebut saat kampanye nanti. Kisanak yang budiman, kita tidak tahu apa alasan Neno dan Agung Mojin mundur dari Partai Umat. Tapi kabar yang beredar menyebutkan kemunduran mereka disebabkan karena Amin Rais tidak kunjung maju untuk jalan kaki Jakarta-Jogja seperti yang dijanjikan oleh Amin Rais. Akibat hal tersebut Kisanak, antara Neno dan Amin serta Agus Mojin terjadi suasana maju, mundur, cantik. Kisanak yang budiman, dengan kemunduran elit-elit Partai Umat ini, dikhawatirkan partai tersebut akhirnya tidak akan sanggup mengikuti Pileg 2024 yang akan datang. Hal itu makin mengukuhkan ramalan seorang mantan Presiden Republik Indonesia bahwa pada akhirnya seorang Amin akan menjadi gelandangan politik. Kisanak yang budiman, jika benar Amin menjadi gelandangan politik, maka kita serahkan nasibnya kepada Bu Risma. Ibu Rismalah yang bertanggung jawab terhadap orang-orang terlantar di Indonesia, termasuk gelandangan politik. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Min. Terima kasih.